Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Hamim pribadi. Pada hari ini, Selasa tanggal 31 Mei 2022. Saya mengajak kita boleh membaca dan sembari merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-26, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-29, yaitu tentang Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya dan ajakan kepada Agripa untuk percaya. Sebelumnya marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat hari ini kami boleh mengucapkan syukur dan kami sangat berterima kasih atas anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan senantiasa memperlengkapi kami, mengukuhkan kami, menguatkan kami, agar juga tetap setia di jalan kebenaran Tuhan. Dan hari ini juga kami sangat mengucapkan syukur atas kesempatan kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan, dan juga mempelajari firman Tuhan dengan baik dan benar, serta menerapkannya di dalam kehidupan kami. Hari ini pula juga ya Tuhan, hamba-Mu dengan kerendahan hati memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Dan kami pun boleh menjadi pendengar, pelaku firman Tuhan yang bertanggung jawab di dalam Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran, keselamatan dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan dan dasar perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-26, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-29. Dengan judul perikop, Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya dan ajakan kepada Agripa untuk percaya, yang berbunyi demikian: sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah, supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita membaca serta memperhatikan dengan seksama firman Tuhan, bolehlah saya mengajak kita untuk merenungkan serta membayangkan situasi di mana pada saat itu Rasul Paulus sedang diadili. Dan pada saat itu juga Paulus menyampaikan kesaksiannya, di mana ia menceritakan pertobatan, bahkan panggilannya
sehingga ia mau mengikut Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Dan tidak hanya itu juga, bahwa Rasul Paulus mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan mengajak seorang raja untuk percaya kepada Yesus Kristus. Situasi dan peristiwa pada saat itu pun menjadi sesuatu yang sangat luar biasa hingga sampai detik ini. Dan banyak sekali para seniman yang membayangkan situasi itu dan mengekspresikannya dengan suatu lukisan. Dan banyak sekali para seniman yang membayangkan situasi keadaan itu dan mereka melukiskannya dengan hasil karya yang begitu luar biasa. Ada lukisan kaca di jendela katedral Southall, Melbourne, dan di mana lukisan itu juga menunjukkan Rasul Paulus sedang diadili. Dan juga kemudian ada lukisan dari Nikolai Bodarevsky pada tahun 1875, di mana juga menggambarkan Rasul Paulus sedang diadili. Dan menurut catatan Alkitab, Rasul Paulus pada saat itu disidang di hadapan Agripa dan juga saudara perempuannya Bernike. Dan melalui lukisan tersebut, saya sangat yakin bagaimana para seniman membayangkan dan merenungkannya begitu sangat dalam, sehingga mereka pun mampu melukiskan peristiwa itu dengan mahakarya yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menurut catatan Alkitab, pada saat itu Rasul Paulus disidang di hadapan Raja Agripa, saudara perempuannya Bernike, dan itu adalah atas dasar undangan prokurator Vercius Festus di kota Kaisarea sekitar tahun 59 Masehi. Bisa dibandingkan di dalam Kisah Para Rasul mulai dari pasal 25 sampai yang ke-26. Dan juga di dalam buku yaitu berjudul Agripa Herodes Kedua, karya Charles Peter tahun 1867. Agripa II dikenal dengan sebutan nama Marcus Julius Agrippa, yang memang hidup pada periode 27 Masehi sampai dengan 100 Masehi. Agripa II atau Marcus Julius Agrippa adalah anak dari Agripa I, merupakan raja ketujuh dan terakhir dari keluarga Herodes Luhur atau Herodes Agung. Pada saat itu Raja Agripa bisa disebutkan sebagai seorang raja klien, dan saudara-saudara perempuannya bernama Bernike dan Drusilla, istri kedua dari prokurator Romawi Antonius Felix. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendengar tadi ada istilah raja ataupun ratu klien. Raja atau ratu klien ini istilah yang disebutkan untuk negara pengekor atau negara-negara yang secara ekonomi, politik atau militer dikontrol dan dibawahi oleh negara lain yang lebih kuat, yang dimana raja ratu pada saat itu masih di bawah kekaisaran Romawi. Sekilas menyimak pada Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang ke-27 mengatakan bahwa Paulus berada di dalam penjara selama 2 tahun pada masa pemerintahan Felix. Felix mengenakan tahanan ringan bagi Paulus sehingga Paulus tetap bisa bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 23. Di dalam penjara, Paulus pun masih tetap dapat berbicara untuk mengajar dan menguatkan orang-orang yang datang kepadanya. Bahkan di dalam penjara, Paulus masih tetap bisa mengabarkan Injil melalui menulis surat dan melalui berbicara kepada orang-orang yang mengunjungi dia, termasuk Felix sendiri. Namun pada waktu itu, Felix memilih untuk tetap menahan Paulus. Selain menjaga relasi baik serta mengambil hati kaum Yahudi, namun juga demi uang suap, Felix bahkan membiarkan Paulus tetap di penjara hingga akhir masa jabatannya. Dia tidak membereskan perkara Paulus dan dia membiarkannya saja menggantung selama 2 tahun. Ini merupakan tindakan tidak bertanggung jawab, membiarkan orang yang tidak terbukti bersalah tetap berada di dalam penjara, menunda-nunda penyelidikan, menolak mengambil keputusan yang benar,
dan mencari-cari celah untuk uang suap. Jadi Bapak Ibu mirip sekali dengan banyak pejabat korup pada umumnya. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 27 mengatakan bahwa Felix digantikan oleh seorang gubernur baru, yaitu bernama Porcius Festus. Di dalam Ensiklopedia Britania mengatakan Festus adalah prokurator Kekaisaran Romawi untuk provinsi Yudea pada periode 59 sampai 62 Masehi. Dalam Kamus Alkitab karya W.R.F. Browning, prokurator adalah seorang administrator yang bertindak atas nama kaisar dan dipekerjakan pada kedutaan. Prokurator juga dapat diartikan sebagai gubernur yang bekerja di wilayah kerajaan Roma. Terjemahan dari kata Yunaninya yaitu epitropos lebih tepat diartikan sebagai gubernur atau wali negeri. Prokurator yang pernah ada memimpin wilayah Yudea yang disebut di dalam Perjanjian Baru antara lain adalah Antonius Felix dan Porcius Festus, sesuai dengan konteks perikop yang telah kita perhatikan. Boleh dikatakan Bapak Ibu, sebagai orang baru, Festus ingin memastikan kedudukannya secara politik tetap stabil. Dia ingin menjaga relasi baik dengan orang-orang di daerah pemerintahannya, terutama orang-orang Yahudi. Salah satu tindakan yang dia ambil dalam hal ini adalah membiarkan Paulus berada di dalam penjara, tetap berada di dalam penjara, sekaligus mempelajari kasus yang terjadi. Di dalam catatan selanjutnya memang terlihat bahwa Festus sedikit lebih baik daripada Felix. Festus berusaha berbuat adil, meminta petunjuk orang lain dan memberikan hak yang seimbang, baik bagi Paulus sebagai orang tahanan maupun kepada orang-orang yang menuntut Paulus. Maka dari itu pula bahwa Porcius Festus, di mana ia sebagai wali atau gubernur pada saat itu, dan dia pun mengajak, berinisiatif untuk melaksanakan persidangan pengadilan kepada Rasul Paulus. Dan itu bisa terlihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 25 ayat yang ke-6. Dan pada Kisah Para Rasul pasal 26 ayat ke-19 sampai dengan yang ke-29 yang sesuai dengan apa yang telah kita perhatikan dengan seksama. Situasi pada cerita ini yaitu di mana Rasul Paulus sedang di dalam persidangan pengadilan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-29, kalau kita memperhatikan, ada kata yang begitu sangat luar biasa. Aku mau berdoa kepada Allah, supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita bersama-sama mempelajari, merenungkan tentang firman Tuhan dan juga sekaligus menelaah tentang konteks pada saat itu, kita bisa memperhatikan bagaimana Raja Agripa II bersikap. Kemudian seorang gubernur Porcius Festus bersikap, dan bagaimana juga orang-orang yang hadir pada saat itu bersikap. Bagaimana mereka bersikap terhadap Rasul Paulus. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan dari ayat ke-29 ini, ada dua hal yang menjadi perenungan, pesan yang begitu luar biasa. Bahwa Paulus berharap semua orang sama seperti dia. Dan kemudian Paulus juga tidak ingin bahwa mereka ada di dalam belenggu. Kalau kita memperhatikan dengan seksama, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti Rasul Paulus adalah sama dalam arti kebenaran. Dan dikatakan belenggu adalah sesuatu yang jauh dari kebenaran itu. Karena manusia yang masih di bawah belenggu
mereka masih belum berada di dalam kebenaran itu. Nah, hal inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Paulus berharap orang-orang yang mendengarkan, bahkan Gubernus dan juga Raja Agripa II boleh lepas daripada belenggu-belenggu itu. Mengapa dikatakan mereka masih berada di dalam belenggu-belenggu itu? Kita bisa memperhatikan bagaimana Festus bersikap. Festus masih tetap berada di dalam belenggu. Dia tetap mengambil jalan aman. Dia tetap bagaimana menyenangkan hati orang-orang Yahudi ketimbang mengadili dengan kebenaran. Dan kalau kita perhatikan lagi, Raja Agripa II pun juga tetap ada di dalam belenggu, di mana Raja Agripa tetap memilih mendengarkan orang-orang Yahudi dan tetap mengambil jalan aman untuk tidak membuat keputusan yang kemudian bisa saja membuat orang-orang Yahudi memberontak dan membuat orang-orang Yahudi tidak sepakat dan tidak setuju dengan Raja Agripa II. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, Rasul Paulus masih tetap di penjara. Tidak ada bukti, tidak ada dasar mengapa Rasul Paulus harus tetap berada di penjara. Tetapi karena belenggu-belenggu yang ada di dalam raja, belenggu yang ada di dalam gubernur pada saat itu, membuat mereka lebih memilih memenjarakan Paulus ketimbang lebih memilih kepada kebenaran untuk membebaskannya dari dalam penjara. Begitu juga dengan kita pada saat ini. Kita sebagai pengikut Yesus, ada kala, ada saat manusia itu terbelenggu. Ada kala manusia itu lebih memilih memenjarakan kebenaran ketimbang membebaskan dan mengekspresikan, menunjukkan dan membuktikan kebenaran itu di dalam kehidupan pribadinya. Banyak sekali orang-orang yang hidup masih di dalam belenggu. Sudah tahu salah, sudah tahu itu tidak benar, mereka masih tetap melakukan itu dan mempraktekkan itu di dalam kehidupannya. Sudah tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, masih saja melakukan hal-hal tersebut di dalam kehidupannya. Padahal ia tahu apa itu kebenaran. Padahal ia tahu apa itu kebenaran di dalam firman Tuhan. Tetapi ia tetap memenjarakan itu dan tidak melakukannya melalui perkataan, melalui tingkah laku, melalui perbuatan, melalui keputusan. Apakah kita sebagai seorang pejabat? Apakah kita sebagai orang yang dititipkan harta, kekayaan, wewenang, dan tugas tanggung jawab? Seiring itu juga kita melakukan kebenaran. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai seorang anak, apakah kita tetap melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita, atau malah kita memenjarakannya? Maka dari itu Rasul Paulus berpesan, aku berharap kalian yang mendengarkan ini sama seperti aku, kecuali belenggu ini. Marilah kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat hari ini kami sangat mengucapkan syukur. Kami berterima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan telah titipkan kepada kami dan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kelola dengan baik dan benar di dalam hidup ini. Dan kami juga sangat bersyukur atas anugerah daripada Tuhan, yaitu kebenaran Roh Kudus, yang mana telah memperlengkapi kami, memampukan kami, sehingga kami pun bisa mengambil keputusan melalui tingkah laku kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami yang baik dan benar seturut dengan firman Tuhan. Pada saat hari ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin kami, bagi para wakil kami, yang mana mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan sumpah jabatan dan sesuai dengan apa yang diamanatkan kepada mereka daripada Tuhan. Bolehlah para pemimpin kami ini hingga sampai di daerah ini juga ya Tuhan,
mereka bisa melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan firman Tuhan, di mana kami yakin dan percaya mereka tidak memenjarakan kebenaran, melainkan mereka telah menerapkan kebenaran itu di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kami hanya berserah kepada Tuhan sebagai Maha Hakim, Maha Adil, yang mana memimpin dan yang mana telah memerintah para pemimpin kami ini agar tetap setia di dalam kebenaran daripada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan juga memberkati seluruh lembaga gereja. Kepada lembaga gereja kami juga ya Tuhan, terkhusus untuk GKE yang ada juga hingga sampai di tempat ini, di daerah ini. Kami yakin dan percaya kami hamba-hamba Tuhan dan seluruh anggota jemaat yang ambil bagian di dalam bergereja dan berorganisasi ini, kami boleh juga tetap melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik dan benar. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Eklesia Puruk Jahu dan juga kepada jemaat yang ada di gereja Kopio Mohotara. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan juga memberkati, menyertai kami seluruh anggota jemaat, dan tetap berharap berserah kepada Tuhan yang memampukan kami sehingga kami bisa melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kami, atau memberkati kehidupan keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami yang baik dan benar. Kami yakin dan percaya Tuhan juga memberkati setiap harapan, rancangan, rencana kehidupan kami, dan kami yakin rancangan damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, seluruh lembaga gereja GKE yang ada di Murung Raya ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami bersyukur bahwa Tuhan memberkati seluruh jemaat kami dan selalu menyertai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh dan sangat mengucapkan syukur. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.